kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap memegang iman kita. Remain in the faith. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Shalom Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Sebelum kita membaca kitab Mazmur, marilah kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini kami mengucap syukur kembali kepada Tuhan. Masih diberi kesempatan kami boleh berdoa di rumah kami masing-masing. Sebelum kami masuk di dalam doa, kami ingin membahas kitab Mazmur sebagai landasan kami masuk di dalam doa. Bantulah kami Bapa supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam hari ini kita akan membahas kitab Mazmur pasal 119 ayat 73 sampai dengan 80 dalam bahasa Indonesia masa kini. Mazmur pasal 119 ayat 73 sampai dengan 80 dalam bahasa Indonesia masa kini. Engkaulah yang menjadikan dan membentuk aku. Berilah aku pengertian untuk belajar perintah-perintahmu. Orang takwa akan senang bila melihat aku, sebab aku berharap pada janjimu. Aku tahu bahwa keputusanmu adil, ya Tuhan. Engkau telah menghukum aku karena kesetiaanmu. Semoga kasih-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji-Mu kepada hamba-Mu. Kasihanilah aku, maka aku tetap hidup, karena hukum-Mu menyenangkan hatiku. Biarlah orang sombong menjadi malu karena telah memfitnah aku. Tetapi aku akan merenungkan perintah-perintah-Mu. Semoga orang takwa datang kepadaku, semua yang mengenal peraturan-peraturan-Mu. Semoga hatiku tidak menyimpang dari ketetapan-Mu, supaya aku jangan mendapat malu. Amin. Kitab Mazmur pasal 119 termasuk Mazmur kebijaksanaan. Siapakah yang menciptakan manusia? Di dalam ayat 73 dikatakan, Engkaulah yang menjadikan
dan membentuk aku. Engkaulah. Siapa yang dimaksud dengan engkau? Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Jadi siapa yang dimaksud dengan engkau? Jelas kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan Allah sendiri yang menciptakan manusia seperti dirinya sendiri. Apakah permohonan pemazmur? Dikatakan, berilah aku pengertian untuk belajar perintah-perintahmu. Ini yang menjadi permohonan dari pemazmur, supaya diberi pengertian untuk mempelajari firman Tuhan. Amsal pasal 2 ayat 6 dalam bahasa Indonesia dikatakan, Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari dialah manusia mendapat pengetahuan dan pengertian. Ini dalam bahasa Indonesia masa kini. Sumber hikmat adalah Tuhan. Pemazmur langsung minta kepada sumber hikmat, yaitu Tuhan sendiri, untuk dapat belajar perintah-perintah Tuhan. Apakah yang disebut hikmat? Hikmat itu adalah pengetahuan dan pengertian akan apa yang benar, adil, tulus dan jujur. Amsal pasal 1 ayat 2. Hikmat asalnya dari Tuhan yang memberikan pengertian hanya kepada orang-orang yang menghormati dan menaati Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Tapi orang yang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Jadi untuk mendapatkan hikmat, manusia itu harus hormat dan takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Itu tercatat dalam Mazmur pasal 111 ayat 10 dalam terjemahan baru. Sedangkan dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan lebih jelas. Barang siapa ingin menjadi bijaksana harus menghormati Tuhan. Ia yang memberi pengertian kepada semua orang yang taat. Terpujilah Tuhan sepanjang masa. Pemazmur telah difitnah oleh orang sombong atau orang yang kurang ajar di dalam ayat 78. Oleh sebab itu, pemazmur memohon kepada Tuhan di dalam ayat 78. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Tetapi Tuhan yang turun tangan membela orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia yang menegur orang yang sombong dan mengutuk orang yang menyimpang dari perintah-perintahnya. Mazmur pasal 119 ayat 21. Tuhan yang menghadik orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur pasal 119 ayat 22 dikatakan, gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang perintah-perintah. Pemazmur dengan bijak sudah menemukan kebahagiaan dalam hidup karena melakukan perintah Tuhan. Sebab jalan hidup manusia ada di dalam tangan Tuhan, maka sangatlah penting manusia memahami hukum-hukum Allah. Sang Pencipta mengharapkan agar manusia itu sadar dan takut akan Dia, serta melakukan perintah-perintahnya, yaitu firman Tuhan. Orang yang berharap akan firman Tuhan akan bersuka cita. Yang merenungkan firman Tuhan akan merasakan kebahagiaan. Dengan menaati pengajaran Tuhan,
seseorang itu akan mendapat perlindungan dan hikmat. Orang yang berhikmat akan hidup benar, berarti bersikap tulus dan memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur, khususnya mereka yang miskin atau kurang beruntung, yang menjadi perenungan kita saat ini. Sudahkah kita tekun membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari? Sudahkah kita mempunyai rasa hormat dan takut akan Tuhan? Bagaimana sikap kita memperlakukan orang miskin atau orang yang kurang beruntung? Marilah kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mohon kiranya hikmat yang dari Tuhan dicurahkan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Pentingnya manusia diberikan hikmat oleh Tuhan. Dengan hikmat dari Tuhan kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang tersembunyi itu. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami takut dan hormat akan Engkau, supaya kami boleh diberikan hikmat akal budi yang dari surga, sehingga kami memperlakukan orang yang kurang mampu, orang yang miskin dengan adil jujur. Ya Bapa, bantulah kami agar hidup kami boleh berkenan di hati Tuhan, supaya di dalam perjalanan hidup kami boleh taat akan firman Tuhan. Orang yang taat akan firman Tuhan, yang takut akan Engkau akan melindungi dan menyertai kami. Bantulah kami Bapa, supaya kami tetap takut, taat, dan hormat akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilahkan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.